Pemirsa, pabrik pengolahan biji plastik sekaligus gudang di Jalan Cibolerang, Kota Bandung, Jawa Barat hangus terbakar. Besarnya kobaran api serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman. Kobaran api terlihat membumbung tinggi, menghanguskan seluruh bangunan pabrik pengolahan plastik sekaligus gudang penyimpanan. Asap tebal memenuhi udara, sempat membuat panik warga yang takut api merembet ke permukiman penduduk. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung dibantu petugas pemadam Kabupaten Bandung terus berupaya melakukan pemadaman dengan melakukan penyemprotan dari berbagai arah. Namun besarnya api serta banyaknya bahan mudah terbakar membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Bahkan untuk mempercepat akses ke titik api, petugas terpaksa menjebol tembok pabrik. Menurut keterangan saksi, api pertama kali terlihat pukul 3 sore dan langsung membesar. Jam 3 sore, jam 15.00 paling sekitar jam segituan lah. Sebelumnya ada ledakan atau gimana? Api langsung gede? Gak ada. Ada api aja, ada api kecil sama yang kerja. Itu ada api langsung sama petugas itu ada yang jaga juga sih, nggak tahu sih. Pada saat kejadian, kondisi pabrik tengah kosong dan tidak ada aktivitas pekerja sehingga tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. Sebuah ruangan kantor pabrik perakitan mobil di Kota Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Api dengan cepat membakar seluruh ruangan kantor 2 lantai tersebut. Info Lor, ini Delima Jaya kebakaran gede, kebakaran. Kobaran api disertai kepulan asap hitam hingga membakar sebuah kantor pabrik pembuat mobil di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh ruangan kantor 2 lantai tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung mengerahkan 10 armada untuk menjinakkan si jago merah. Petugas bahkan membutuhkan waktu lebih dari 1 jam guna memastikan padamnya api. Penyebab kebakaran masih belum diketahui pasti, namun dugaan dari arus pendek. Kayaknya tuh masuk terus titik api kayaknya tuh di bawah ya kayaknya. Gede apinya Pak? Gede apinya. Di lantai berapa Pak? Di lantai 2 kayaknya, 2 lantai 2. Kan sekitar jam 8.30 dari lantai 2. Jadi awalnya dari ruang meeting dan kebetulan para karyawan belum hadir. Jadi api tiba-tiba membesar, kemudian merambat ke ruang sebelah dan turun ke bawah sehingga terkena bis display 1. Jadi itu alhamdulillah pada saat ini sudah bisa tertangani dan proses sedang pendinginan. Ruangan yang terbakar 2 ruangan, kemudian di bawah 1 mungkin ya. Tapi itu yang di bawah relatif lebih kecil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Hingga kini polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran tersebut. Sementara itu dipicu pembakaran sampah, kebakaran hebat melalap sebuah penampungan rongsokan di wilayah Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Warga sekitar panik saat melihat asap hitam tebal disertai kobaran api. Khawatir api merembet ke bangunan lain. Asap hitam dan kobaran api cepat membesar dan melalap penampungan rongsokan di kawasan Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Bahkan sebuah restoran cepat saja yang berada di sebelah lokasi terpaksa menutup operasionalnya sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dampak dari kebakaran. Diduga kebakaran dipicu aktivitas pembakaran sampah di penampungan rongsokan, lalu percikannya membesar dan cepat menyambar material mudah terbakar. 5 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara api baru bisa padam setelah melalap selama 1 jam. Akibat kebakaran, arus lalu lintas sempat terganggu karena banyaknya warga yang datang hanya untuk menonton kebakaran.
Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang pria pelaku perang kelompok yang membawa busur dan senjata tajam ditangkap polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sebelumnya sempat viral di sejumlah media sosial saat memamerkan senjata untuk melarikan diri dari kejaran polisi. Ini sebenarnya mau diambil bisa nih kalau pakai motor. Iya. Video amatir merekam seorang pria memegang busur dan katapel saat tawuran antar kelompok di Jalan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan pelaku menggunakan tameng dari seng yang diduga dipakai dalam tawuran tersebut. Setelah melakukan penyelidikan dan pencarian selama 2 hari, polisi mendapatkan informasi keberadaan pelaku. Polisi menangkap pelaku saat tengah tidur di dalam rumah di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga menemukan 3 anak panah dan 1 buah katapel yang diduga digunakan dalam aksi perang kelompok. Selain meresahkan masyarakat, pelaku juga diketahui sering melakukan pengancaman terhadap orang tuanya saat tidak diberikan uang. Pengaduan dari keluarga menjadi salah satu dasar polisi mempercepat proses penangkapan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 307 ayat 1 KUHP dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, polisi mengungkap motif satu keluarga yang ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya di Jalan Warakas 8, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada awal tahun ini. Seorang anak ditetapkan sebagai tersangka setelah tega meracuni anggota keluarganya dengan racun tikus dan kapur barus. Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan bukti forensik dari penemuan jenazah satu keluarga yang tewas dalam rumah kontrakannya di Jalan Warakas 8, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 2 Januari lalu, polisi menetapkan anak ketiga korban sebagai tersangka. Tersangka Abdullah Sauki Jamaluddin yang berusia 22 tahun tega melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu, kakak, dan adik kandungnya. Tersangka menggunakan racun tikus dan kapur barus untuk melancarkan aksinya. Racun itu dimasukkan dalam panci teh, rebusan teh, kemudian direbus. Setelah itu menjelang beberapa lama setelah para korban itu tidur ya, atau tidak sadarkan diri, kemudian teh itu dimasukkan dalam muk. Kemudian teh tersebut yang sudah mengandung racun itu disuapkan menggunakan sendok ke mulut para korban. Pembunuhan berencana ini didasari oleh dendam pribadi. Pelaku merasa diperlakukan berbeda dari saudara lainnya dan kerap dimarahi oleh ibunya. Hingga akhirnya timbul niat melakukan pembunuhan. Pelaku sudah merencanakan dan ini semua hasil dari BAP tersangka. Ya, tersangka sudah mengakui. Namun walaupun tersangka mengakui, kami tetap secara scientific investigation tetap melakukan penyidikan terkait dengan zat-zat yang mengakibatkan kematian tersebut. Saya sudah sampaikan tadi bahwa semuanya terkait dan semuanya sudah firm, termasuk kejiwaannya juga normal, sehingga penyidik dengan tegas menyatakan bahwa tersangka inisial S ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya pada tanggal 22 Januari 2026 ditemukan 3 orang dalam satu keluarga tewas lemas di dalam rumah kontrakannya di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, awal Januari lalu warga Warakas, Jakarta Utara digegerkan dengan tewasnya seorang ibu dan 2 anaknya di kamar kontrakan. Saat ditemukan, keluar busa dari mulut korban. Warga digemparkan dengan tewasnya Siti Solihah, 50 tahun, dan 2 anaknya, Afifah, 27 tahun, dan Adnan Abrar, 13 tahun, di rumah kontrakan mereka di Warakas, Jakarta Utara. Saat ditemukan, keluar busa dari mulut mereka serta ada ruam merah di tubuh. Ibu dan 2 anak ini diduga tewas keracunan.
Nah, itu juga masih dalam pemeriksaan ya. Artinya yang secara kasat mata memang ada ruang merahnya, namun penyebabnya apa atau sebanyak apa karena apa masih dalam pemeriksaan dari dokter forensik yang menangani. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman jenazah Siti Solihah dan 2 anaknya di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Ketiga korban dikenal sebagai pribadi yang baik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menetapkan 3 tersangka kasus kecelakaan tambang timah di Bangka yang menewaskan 7 pekerja. Mereka merupakan pemodal sekaligus kolektor timah dari kegiatan penambangan yang diduga ilegal ini. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus longsornya tambang timah di kawasan Pondi, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Sebanyak 7 pekerja tewas dalam insiden tersebut. 2 tersangka merupakan pemilik tambang atau pemodal sekaligus kolektor timah dari aktivitas pertambangan yang diduga ilegal. Sementara 1 lainnya dijadikan tersangka setelah melakukan penambangan di lokasi. Penetapan tersangka setelah Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung memeriksa 16 orang saksi. Sejumlah barang bukti diamankan, berupa pasir timah seberat 270 kg, kwitansi penjualan hasil timah, 1 alat berat, serta sejumlah peralatan tambang. Fungsinya sebagai kolektor menjadi tersangka, kemudian peristiwa yang lainnya, kolektor yang lainnya juga kami tentukan jadi tersangka. Jadi pada peristiwa ini, setelah memeriksa 16 para saksi tadi, kemudian kami menentukan 3 orang tersangka. Yang saat ini, ketiga tersangka tersebut sudah dilakukan penahanan sejak tanggal 5 Februari 2026. Tambang timah Pondi yang jadi lokasi longsor sudah cukup lama tidak beroperasi. Tambang diduga dimanfaatkan secara ilegal oleh sejumlah pihak, meski lokasi tambang dijaga ketat pihak keamanan. Polisi masih selidiki kasus ini untuk selidiki adanya keterlibatan pihak lain dan kemungkinan tersangka tambahan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, 2 rumah ambruk dan 4 rumah lainnya terancam akibat pergerakan tanah yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Pergerakan tanah terjadi akibat dampak dari intensitas hujan yang tinggi dan abrasi sungai. Posisi rumah buun mah 1 blok, sabola di belah kamar, 2 juta hancur, iya posisi di atas banangan. Bangunan rumah warga ini ambruk terbawa longsor. Dampak dari pergerakan tanah yang terjadi di Dusun Cari Cangkas, Desa Karya Mukti, Kecamatan Tomo, Sumedang, Jawa Barat. Ini terjadi saat wilayah Sumedang dilanda hujan deras. Akibat kejadian tersebut, bagian dapur, kamar mandi rumah, serta sejumlah perabotan rumah tangga hancur terbawa longsor. Ada kabar dari tetangga, jam 2 udah ada suara reng-reng yang terbelah. Dan kejadiannya udah sholat subuh, sekitar jam 5:30 pagi. Pemerintah desa mencatat, akibat pergerakan tanah tersebut, ada 2 bangunan rumah warga rusak berat, sementara 4 rumah lainnya terancam. Rumah-rumah yang terancam letaknya hanya berjarak 20 meter dari aliran sungai Cipeles. Pada pemerintah meminta bantuan segera diperhatikan, karena yang pertama mungkin ini ada yang terancam, ada perkiraan 6 rumah yang saya takutkan karena cuaca masih ekstrim, Pak. Takutnya semakin fatal dan semakin berdampak luas saya. Sementara longsor terjadi diduga akibat intensitas hujan yang tinggi dan diperparah dengan pengikisan bantaran sungai Cipeles. Untuk mencegah jatuhnya korban, para penghuni rumah mengungsi sementara ke tempat yang aman. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Bencana tanah bergerak melanda desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Lebih dari 100 rumah rusak dan 1 bangunan sekolah ambruk.
Bangunan SMA milik Pondok Pesantren Al Adalah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah roboh akibat pergerakan tanah. Bangunan satu lantai ini rata dengan tanah setelah struktur tidak mampu menahan pergeseran tanah. Selain sekolah, dampak bencana tanah bergerak juga merusak ratusan rumah warga. Kerusakan yang terjadi bervariasi mulai dari dinding roboh, lantai retak parah, hingga bangunan rumah tampak miring. Tidak hanya permukiman dan fasilitas pendidikan, akses jalan desa dan jalan kabupaten turut mengalami kerusakan di sejumlah titik. Kondisi ini mengganggu mobilitas warga setempat. Puluhan warga terdampak terpaksa mengungsi. Mereka ditampung sementara di kantor Majelis Zikir Warotiban An-Nazoriyah di Desa Padasari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang turun langsung memantau kondisi para pengungsi pasca bencana berjanji akan merelokasi warga yang rumahnya berada di lokasi tanah bergerak. Ada 250 masyarakat kita nanti yang mau tidak mau harus kita relokasi. Jadi kita relokasi tidak hanya di tempat pengungsian, Bupati sudah menetapkan satu hunian sementara yang nantinya akan kita geser menjadi hunian tetap. Kita baru nyari tempat, itu satu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kecepatan kita menangani layanan dasar masyarakat. Layanan dasarnya apa? Dari mulai dapur umum sudah terpenuhi, dari kesehatannya posko kesehatan sudah terpenuhi. Meski tidak memakan korban jiwa, warga mengaku khawatir karena kondisi tanah masih labil dan berpotensi bergerak susulan. Sebelumnya, kawasan perbukitan di wilayah ini sempat diterjang banjir bandang setelah hujan deras mengguyur cukup lama. Kondisi ini menyebabkan sungai Rambut meluap dan diduga memperparah stabilitas tanah. BPBD Kabupaten Tegal mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi lanjutan bencana tanah bergerak, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar Anyis melaporkan. Ya pemirsa, kemarin Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kondisi warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Wapres Gibran mendatangi sejumlah lokasi pengungsian untuk melihat kondisi para korban sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik. Gibran mengunjungi posko pengungsi Al-Azhar II serta lokasi pengungsian di rumah salah satu warga yang saat ini menampung sebagian pengungsi. Selain meninjau posko, Wapres juga menyambangi lokasi terdampak tanah bergerak di Desa Padasari. Sementara jumlah pengungsi akibat bencana tanah bergerak mencapai 1.686 jiwa yang terdiri dari 1.160 warga lokal dan 526 santri. Selain itu, hampir 500 rumah warga rusak. Seorang pria Parubaya meninggal dunia saat menyelamatkan diri dari gempa yang mengguncang Pacitan, Jawa Timur. Saat guncangan gempa kuat, korban keluar rumah melalui pintu belakang. Naas, ia terjatuh di halaman dan langsung lemas. Korban bernama Joko Santoso, warga Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan. Korban sempat keluar rumah lewat pintu belakang bersama dengan anggota keluarga yang lain dan terjatuh dengan mulutnya membentur tanah. Usai terjatuh, korban dalam keadaan tidak sadar dibawa ke Puskesmas Ngadirojo, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Pak Jokonya itu jatuhnya ke barat, jadi yang tiba-tiba dia nggak lari dari keluar dari pintu belakang itu nggak lari, cuma jalan terus dia langsung gitu jatuh. Jatuhnya itu yang mendarat dulu ini ya, bibirnya, jadi menghantam ke lantai. Sangat terasa jangan itu, karena banyak warga yang menyelamatkan diri di halaman rumah dan sebagainya. Nah, kebetulan kejadian yang ada di Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo itu ada salah satu warga yang meninggal dunia, Bapak Joko Santoso, usia 53 tahun. Beliau sebenarnya sudah berhasil menyelamatkan diri, berkumpul bersama warga yang lainnya, bahkan
setelah gempa selesai, yang beliau sempat berbincang-bincang dengan tetangganya. Nah, ketika berdiri, langsung beliau ambruk. Dampak gempa Pacitan juga dirasakan warga Kota Blitar, Jawa Timur. Akibat gempa, sebuah bangunan rumah roboh menimpa kafe. Inilah kondisi bangunan yang berada di Jalan Mastrip, Kota Blitar setelah terjadi gempa yang terpusat di Pacitan Jumat dini hari. Atap bangunan roboh menimpa sebuah kafe yang tepat berada di sebelah bangunan. Meski kondisi bangunan kafe rusak, namun tidak ada korban terluka. Sementara kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Akibat gempa itu, ini bangunan yang sudah tua ya, di Jalan Mastrip tempatnya. Ini roboh dan menimpa kafe yang ada di sebelahnya. Sehingga kami harus bekerja sama dengan DLH dengan ini untuk melakukan pembersihan terhadap puing-puing. Tebing lubang raksasa di Aceh Tengah longsor saat Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau desa Pondok Balek, Kecamatan Ketol. Ada 3 kali longsoran tebing yang disertai suara gemuruh dan getaran kuat. Inilah detik-detik tebing lubang raksasa longsor yang terekam kamera udara saat Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung fenomena sinkhole di Desa Pondok Balek, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Sedikitnya 3 kali longsoran terjadi dalam waktu berdekatan, disertai suara gemuruh dan getaran tanah. Kementerian Pekerjaan Umum saat ini terus melakukan kajian teknis untuk menentukan langkah penanganan fenomena sinkhole ini, sekaligus memastikan keselamatan warga di sekitar lokasi. Rasa gempa ya, berarti area di situ kan memang tidak 100% secure gitu kan. Berarti bahwa itu di bawah ini masih ada pergerakan air. Prosesnya pasti akan perlu waktu untuk ngebor, untuk pasang sana sini. Kan ada beberapa item tidak hanya satu item pekerjaan ya, ada beberapa item. Di sini kita lakukan penguatan, di tengah-tengah itu kita bikin grouting, di ujung sana di sungai itu juga melakukan pekerjaan yang lain. Jadi karena banyak pekerjaan pasti akan perlu waktu. Untuk menangani kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum telah menurunkan tim teknis ke lokasi untuk memeriksa struktur tanah, kondisi geologi, serta menganalisa faktor penyebab terjadinya longsor. Menteri PU menekankan pekerjaan fisik harus segera dilaksanakan, mengingat kondisi longsoran masih terus berlangsung dan berpotensi mengancam wilayah pertanian masyarakat. Dari Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, putusnya jembatan penghubung satu-satunya antar desa memaksa warga dan pelajar di Kabupaten Biren, Aceh harus menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat. Hingga kini jembatan tersebut masih belum diperbaiki. Pemandangan ini merupakan rutinitas sehari-hari warga Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren, Aceh. Sejak jembatan penghubung antar desa putus diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu, warga terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai Pantelong. Kondisi ini sangat memberatkan warga, terutama para pelajar. Selain berbahaya untuk menyeberang, warga harus membayar biaya tambahan sebesar Rp10.000 bagi masyarakat umum dan Rp5.000 bagi pelajar. Beban tersebut dirasa berat bagi siswa yang setiap hari harus melintasi sungai demi bersekolah. Inilah kegiatan kami setiap pagi, Pak. Pulang pergi, naik ketek. Kalau ketek jauh? Jauh. Lewat air getah sana, mutar. Keluarnya lewat kampus Al-Muslim. Warga desa Kubu dan Pantelong berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk membangun jembatan penghubung yang menjadi akses utama mereka. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ratusan warga dan petugas gabungan bahu-membahu membersihkan sampah yang menumpuk di pesisir pantai Kota Cirebon, Jawa Barat. Sampah-sampah itu terus berdatangan terbawa arus sungai dan menutupi bibir pantai. Ratusan petugas gabungan warga dan pelajar turun ke pantai Kesenden, Cirebon, Jawa Barat. Mereka mengikuti aksi bersih-bersih pantai yang penuh dengan sampah.
Aksi ini merupakan tindak lanjut atas atensi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan bebas sampah. Ketinggian tumpukan sampah yang mencapai 2 meter membuat proses pembersihan memerlukan waktu cukup lama. Setelah dikumpulkan, sampah diangkut ke TPA Kopi Luhur. Dari Presiden, salah satunya adalah kita melaksanakan pembersihan. Ya, salah satunya melaksanakan pembersihan di wilayah kita masing-masing. Khususnya yang menjadi contoh kemarin adalah di wilayah yang memiliki pantai. Nah, ini kita Cirebon ini memiliki garis pantai yang lumayan, sehingga kita mengerahkan bersama-sama dengan Forkopimda dan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan pembersihan. Sebelumnya, sampah terus-menerus berdatangan, terbawa arus sungai dan memenuhi pesisir pantai kota Cirebon. Sampah yang mayoritas berbahan plastik ini bahkan telah tercampur dengan lumpur dan menimbulkan bau tak sedap. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI periode 2025-2030. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI periode 2025-2030. Siang tadi Prabowo hadir dalam acara yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan MUI yang melambangkan persatuan antara ulama dan umara atau pemimpin. Prabowo juga memuji peran MUI yang selalu hadir saat bangsa mengalami kesulitan. Hari ini adalah lambang dari bersatunya ulama dengan umaroh. Kalau ulama dan umaroh bersatu, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur. Karena syarat bangsa itu berhasil sepanjang sejarah peradaban manusia, syarat bangsa yang berhasil, bangsa yang makmur adalah perdamaian. Perdamaian hanya bisa dicapai dengan bersatunya ulama dengan umaroh. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, informasi dari KPK yang menangkap Hakim Pengadilan Negeri Depok dan menyita uang 850 juta rupiah dari dalam tas ransel. OTT terkait dugaan suap penanganan perkara sengketa lahan yang melibatkan PT Karaba Dikdaya, perusahaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan. 7 orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Kamis lalu di lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. 7 orang tersebut terdiri dari 3 pihak Pengadilan Negeri Depok, yaitu Ketua PN Depok, Wakil Ketua PN Depok, dan jurusita, serta 4 orang dari PT Karaba Dikdaya. Dari 7 orang yang diamankan, 5 orang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Perkara ini berawal dari putusan PN Depok tahun 2023 yang mengabulkan gugatan PT Karaba Dikdaya atas sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Kota Depok. Dalam proses eksekusi terjadi permintaan fee untuk mempercepat eksekusi lahan dengan nilai kesepakatan sebesar 850 juta rupiah. Bahwa kemudian YOH dan BR bertemu di sebuah restoran di Depok untuk membahas penetapan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan dan permintaan fee untuk percepatan eksekusi. Nah, disitulah terlihat bahwa yang satu ingin percepatan, yang satu meminta kompensasi atas percepatan dari pelaksanaan eksekusi tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut, BR menyampaikan kepada saudara TRI
selaku Direktur Utama PT KD, adanya permintaan fee yang dimaksud gitu ya. Jadi tentunya untuk mengeluarkan uang sejumlah itu, uang yang besar ya bagi perusahaan, tentu harus sepengetahuan dari Direktur Utamanya. Namun demikian pihak PT KD melalui BR menyatakan keberatan atas besaran nilai 1 miliar. Jadi ada bargaining sini, ada tawar-menawar gitu ya. Dalam prosesnya BR dan IOH mencapai kesepakatan besaran fee untuk percepatan eksekusi 850 juta gitu ya. Para tersangka kini ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Novan Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 tersangka operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Depok keluar dari ruang pemeriksaan di gedung KPK pukul 3 dini hari tadi di gedung KPK Jakarta. Para tersangka ditangkap terkait sengketa lahan yang melibatkan perusahaan di bawah Kementerian Keuangan, PT Karaba Dikjaya. Sambil menunduk dan tangan terborgol, serta mengenakan rompi oranye, kelima tersangka keluar dari gedung merah putih KPK pukul 3 dini hari tadi. Usai ditetapkan sebagai tersangka, seluruh tersangka akan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan KPK. Para pelaku tidak mau menjawab apapun pertanyaan yang disampaikan media. Sebelumnya, KPK mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan pada Kamis lalu, yang terdiri dari Ketua PN Depok, Wakil Ketua PN Depok, dan Jurusita. Sementara 4 orang lainnya dari PT Karaba Dikjaya. Perkara ini berawal dari putusan PN Depok tahun 2023 dengan mengabulkan gugatan PT Karaba Dikjaya atas sengketa lahan seluas 16.500 meter persegi di Depok. Dalam proses eksekusi, diduga terjadi permintaan fee untuk percepatan eksekusi lahan dengan nilai kesepakatan sebesar 850 juta rupiah. Penyidik KPK menyita barang bukti uang tunai serta barang bukti elektronik. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara ini. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Tahun lalu Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan hakim hingga 280%. Kenaikan tunjangan hakim untuk mencegah penegak hukum korupsi. Juni 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim saat menghadiri acara pengukuhan hakim di Mahkamah Agung. Hakim paling junior mendapatkan kenaikan paling tinggi sebesar 280%. Hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2025, tunjangan bulanan hakim di Indonesia sebagai berikut. Ketua Pengadilan Kelas 1 ada 1B mendapatkan tunjangan sebesar 69,6 juta hingga 79 juta rupiah. Sementara Wakil Ketua mendapatkan tunjangan sebesar 65,8 juta hingga 71,8 juta rupiah. Dan untuk Hakim mendapatkan tunjangan sebesar 51,3 juta rupiah hingga 63,7 juta rupiah. Sementara Ketua Pengadilan Kelas 2 mendapatkan tunjangan sebesar 59,1 juta rupiah. Wakil Ketua 56,9 juta rupiah, sementara tunjangan hakim bervariasi, mulai 46,7 juta rupiah hingga 54,7 juta rupiah. Untuk tunjangan hakim di pengadilan tinggi bervariasi mulai 95,5 juta untuk hakim madya utama hingga 110,5 juta untuk ketua pengadilan tinggi. Tunjangan ini merupakan tambahan di luar gaji pokok hakim. Kenaikan tunjangan hakim ini merupakan langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah korupsi di penegak hukum.
Ke kasus lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan barang bukti 40,5 miliar rupiah. Penyidik KPK menetapkan 6 tersangka, 3 diantaranya merupakan oknum pejabat Ditjen Bea Cukai, yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Sispiran Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea Cukai Orlando Hamonang. Sementara 3 lainnya dari pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray, John Field, Ketua Tim Dokumentasi PT Blu-ray, Andri, dan Manajer Operasional PT Blu-ray, Dedi Kurniawan. Dari 6 tersangka, 5 orang telah ditahan, sementara 1 tersangka John Field yang merupakan pemilik PT Blu-ray melarikan diri dan sampai saat ini masih diburu. Penyidik turut menyita barang bukti senilai 40,5 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan nilai setoran rutin dalam perkara ini mencapai 7 miliar rupiah per bulannya. Alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-2026. Saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saudara ORL selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini dari pihak DJBC-nya. Kemudian dari pihak PTBR-nya, dari swastanya, Saudara JF selaku pemilik PTBR, kemudian Saudara AND selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PTBR, dan Saudara DK selaku Manajer Operasional PTBR. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 5 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 Februari sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, yang ditetapkan 6, yang ditahan 5. Kemana satu lagi, kan gitu kan? Ya, satu lagi pada saat kita akan teman-teman di lapangan akan melakukan tangkap tangan, itu Saudara JF melarikan diri. Sekaligus pada kesempatan kali ini saya menghimbau, ya, kami dari KPK menghimbau kepada Saudara JF atau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaannya segera untuk menyerahkan diri. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengungkap pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Pasalnya ada kelompok-kelompok perampok uang negara yang selalu menyerang balik pemerintah dalam upaya memberantas korupsi. Di hadapan saudara-saudara semua, sekali lagi saya menggugah, sekali lagi saya memohon, marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Informasi lainnya, pemirsa, usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam, komika Panji Pragiwaksono mengaku dicecar 63 pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya. Pemeriksaan itu terkait dugaan penistaan agama. Komika Panji Pragiwaksono kemarin menjalani pemeriksaan dan klarifikasi dugaan penistaan agama di Polda Metro Jaya. Ia dilaporkan sejumlah orang buntut ucapannya di acara mensrea beberapa waktu lalu.
Panji mengaku dicecar 63 pertanyaan dari penyidik atau selama 8 jam. Panji mengaku pemeriksaan berjalan lancar dan bisa menjawab semua pertanyaan. Ia berharap polisi bisa membantu mengklarifikasi kesalahpahaman yang dituduhkan kepadanya. Sementara kuasa hukum Panji mengaku pihaknya dituduh sudah melanggar pasal 300 KUHP mengenai penodaan agama. Posisinya kami ketika naik panggung itu adalah sebuah pertunjukan, sesuatu yang dikonsep untuk membuat orang tertawa, dan tentu ada saja kemungkinan untuk kesalahpahaman, tapi kami bersiap atau menyiapkan diri untuk dialog. Jadi nggak ada alasan untuk khawatir, karena memang dari awal semuanya termasuk saya niatnya adalah untuk menghibur masyarakat Indonesia, sesuatu yang saya rasa sangat-sangat dibutuhkan sekarang ini. Sebelumnya Panji dilaporkan oleh sejumlah pihak, salah satunya Angkatan Muda Nahdlatul Ulama yang menilai materi mensreya menghina dan melecehkan keyakinan umat Islam. Dari Jakarta, Ismalia, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, selalu waspada saat melakukan transaksi dengan nilai hingga ratusan juta rupiah. Sebuah toko emas jadi sasaran aksi hipnotis dua pelaku yang mengaku sebagai pasutri di Pasar Jatiwung, Kota Tangerang, Banten. Berbekal tumpukan uang yang diikat bersama kardus, satu pelaku membawa kabur 200 gram perhiasan emas. Sama bapak itu juga nih, 200 gram harus tanggung jawab semua ini. 2 minggu. Wanita lansia ini tak berkutik saat diamankan pedagang Pasar Jatiwung, Kota Tangerang, Banten. Sebelumnya, bersama seorang pria diduga suaminya, wanita ini membeli perhiasan emas di toko Benua Jaya dengan transaksi pembelian hingga 500 juta rupiah. Ini urusan polisi lah. Namun mengaku uangnya kurang. Pelaku pria beralasan harus mengambil sisa uang di rumah sambil membawa perhiasan emas sebanyak 200 gram. Sementara pelaku wanita tetap di lokasi. Lantaran lama tak kembali, korban curiga dan membuka kantong kresek berisi uang yang ternyata uang 100.000 hanya ada di bagian atas. Sementara di bawahnya ditaruh 4 ikat potongan kardus. Pemilik toko emas menduga ia dihipnotis. Nah, itulah yang herannya, toko emas itu langsung ngasih aja emasnya. Sementara dia di sebelahnya belum dibuka. Dia percaya aja. Ya udah, pas sudah selesai bikin surat, pas mau dibayar, ini duitnya masih separuh lagi duitnya dijemput dulu pulang. Pelaku wanita kini diperiksa di Polsek Jatiwung, sementara pelaku pria masih diburu polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk menyelundupkan narkotika. Salah satunya dengan buah-buahan. 118 kg sabu, ekstasi, dan liquid senilai miliaran rupiah diselundupkan dalam buah semangka. Anggota polisi Lampung Selatan membongkar tumpukan buah semangka di pelabuhan Bakauheni. Di balik tumpukan ini, polisi menemukan paket sabu. Polisi mengamankan mobil pengangkut beserta 3 orang yang membawanya. Ketiganya mengaku akan membawa barang dari Pekanbaru ke kota Surabaya. Dari mobil lain, polisi mengamankan sabu, ekstasi, dan liquid yang mengandung etomidate. Keseluruhan barang ini sebanyak 118,59 kg sabu, 4.995 butir ekstasi, dan 2.860 katrit liquid diamankan polisi. Para tersangka terancam hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Tragedi bocah SD akhiri hidup di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ungkap fakta, pihak sekolah memungut biaya 1,2 juta rupiah. Tetaplah di Sindo Sore. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kala menilai faktor ekonomi dan kemiskinan menjadi penyebab kasus siswa SD mengakhiri hidup di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. JK menyebut faktor ekonomi kerap jadi pemicu persoalan sosial. Sudah banyak dibicarakan bahwa di Indonesia ini kemiskinan memang
harus tidak atasi. Karena itu akibat kemiskinan, ya. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto mengakui kemiskinan merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Meski demikian, Prabowo optimis masalah kemiskinan dapat diatasi jika seluruh pihak berani dan bersatu. Bangsa kita masih menghadapi tantangan. Kita akui, kita harus bersama-sama berani, bertekad untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar, kita tidak boleh rendah hati. Kita berani dan kita bersama-sama kita akan berhasil menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Apa jadinya jika anak putus sekolah bertambah besar jumlahnya? Di Pandeglang, Banten, 42.000 lebih anak tidak melanjutkan sekolah karena kondisi keluarga. Anak-anak gembira bersekolah di Pandeglang. Namun di antara mereka terdapat anak yang tidak menikmati pendidikan karena berbagai faktor, di antaranya kondisi keluarga, sosial, hingga ekonomi. Data dari Disdikpora Pandeglang, sebanyak 42.415 anak tidak melanjutkan sekolah. Kategori anak yang belum mengenyam pendidikan, lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya, serta siswa yang terancam putus sekolah. Makanya setiap sudah kita tekan, ya sudah kita berikan solusi setiap tahun, setiap akhir tahun ajaran, ya itu muncul kembali, ya meningkat lagi setiap tahun akhir tahun ajaran meningkat lagi. Sebaiknya pemerintah maupun masyarakat memperhatikan anak-anak di sekitarnya yang berhenti bersekolah dengan membantu kekurangannya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Viral di media sosial, pemirsa, gaji guru di Sumedang, Jawa Barat hanya Rp15.000 per bulan. Gaji itu ia dapatkan setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Viral di media sosial, seorang guru di Sumedang, Jawa Barat mengunggah nominal gajinya di akun media sosial pribadinya. Filsa, guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ini, hanya menerima gaji bersih Rp15.000 setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan. Unggahan ini pun menuai simpati warganet yang mengaku miris dan pilu atas kondisi guru di Indonesia. Meski demikian, Filsa menegaskan, video ini bukanlah bentuk keluhan atau untuk menyudutkan pihak manapun. Ia hanya menceritakan realita yang dialaminya dan berharap guru-guru bisa lebih sejahtera. Kami menyadari sebagai P3K paruh waktu itu juga sudah sesuai kesepakatan bahwa ketika kita diangkat paruh waktu, memang pemerintah Kabupaten Sumedang itu belum mempunyai anggaran untuk menggaji P3K paruh waktu khususnya guru gitu Pak. Jadi kami menerima, adapun misalnya saya mengeluarkan postingan itu hanya bukan untuk menyudutkan salah satu pihak, tapi kedepannya regulasinya mudah-mudahan untuk P3K paruh waktu ada kebijakan yang lebih baik lagi gitu. Saya juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sumedang yang sangat cepat menanggapi dan memberikan solusi yang terbaik untuk P3K paruh waktu. Sementara itu, Bupati Sumedang menyebut sebelum menjadi P3K paruh waktu, para guru menerima tambahan dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pemkab Sumedang juga tengah memperjuangkan agar para guru bisa mendapatkan haknya dengan layak. Sekarang kami udah ke Jakarta, udah meningkat surat, akan memperjuangkan
dapatkan dari BUS. Inilah rencana kami ke depannya. Pertama, akan meningkatkan kesejahteraan P3 kapal waktu, termasuk dulu secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan mekanisme peraturan perundang-undangan. Meski pendapatannya tak berseberapa, Filza pun mengaku tetap tulus menjalani profesinya demi mendidik siswa-siswinya agar menjadi generasi penerus berkualitas. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 yang mencapai 5,11% sebagai yang tertinggi dalam 4 kuartal terakhir dan relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain. Demikian Erlangga mengakui masih terdapat pekerjaan rumah di sisi penerimaan negara. Perekonomian nasional mencatat pertumbuhan 5,11% secara tahunan pada 2025 dengan kinerja pertumbuhan kuartal 4 mencapai 5,39%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut capaian tersebut sebagai yang tertinggi dalam 4 kuartal terakhir dan relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain. Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang sektor-sektor utama dengan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto. Sektor perindustrian tumbuh 5,4% dengan kontribusi tinggi, disusul perdagangan dan pertanian yang juga mencatat kinerja solid. Erlangga menilai capaian pertumbuhan itu menunjukkan program pemerintah mulai memberikan dampak nyata pada kuartal 4. Efeknya tidak hanya pada output ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja. Kalau di ASEAN kita di bawah Vietnam. Kemudian dari segi konsumsi rumah tangga ini tumbuh 5,11%. Kemudian dari segi investasi tumbuh 6,12%. Dan belanja pemerintah ini ikut menjaga daya beli dan akselerasi ekonomi dengan tumbuh 42%. Kemudian belanja bantuan sosial juga meningkat sebesar 70,7% di akhir tahun 2025. Dari sisi pemerataan, indikator ketimpangan juga dinilai relatif terjaga. Meski demikian, Erlangga mengakui masih terdapat pekerjaan rumah di sisi penerima negara. Penurunan penerimaan pajak dan perlambatan kredit perbankan menjadi perhatian pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.